Halo semuanya, apa kabar? Ya, aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Hari ini aku melanjutkan lagi pembacaan yang udah aku buat beberapa zodiak ya. Dan ini adalah bonus percintaan dari aku untuk kalian di tahun 2022. Hadiah tahun baru dari aku untuk kalian semua. Dan juga hadiah dari ulang tahunku ya, karena aku ulang tahun di awal tahun. Jadi ini hadiah untuk kalian yang memang penonton setia aku dan juga untuk penonton baru. Okay. Jadi pembacaan ini untuk zodiak awal ya, yaitu Aries, karena aku mulai dari zodiak terakhir kemarin yaitu Pisces. Oke, Aries, ini bisa resonate dan bisa enggak, energinya pun bisa terbalik ya. Bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu. Dan kalau kamu ingin counseling ataupun personal reading ya, silahkan untuk lewat website aku, ada klik linknya di bawah sini ya. Jadi kamu gak perlu untuk ke sosial media aku, karena kamu bakal lambat aku balasnya di sana ya. Karena biarpun aku buka sosial media, aku gak buka DM-nya. Oke. Jarang aku bisa cepat. Oke. Jadi silahkan untuk langsung ke website aku aja. Ya, setelah itu baru kamu bisa lihat di sana dan kamu bisa in kontak, karena aku menawarkan untuk personal reading, counseling juga. Oke. Kita lihat oracle-nya untuk Aries. Ada kali. Oke. Tadi pembacaan Taurus juga ada kali ya. Lalu ada Hanuman juga. Dan cukup lama tadi aku sawal ya. Ada suara ya. Dan di the bottom of the deck ada Sita, atau Indonesia taunya adalah Dewi Sinta. Oke, untuk Aries ya, kamu belajar banget untuk melihat cinta dan kasih sayang memang adalah proses ataupun sebuah pengalaman dan pembelajaran ya. Nggak bisa sekali aja dijalanin langsung tahu ya. Jadi Aries, percintaan kamu di 2021 mengajarkan, terutama sebelumnya juga ya, 2020, 19 itu mengajarkan banget banyak hal dalam hidup kamu ya, dimana percintaan dan kasih sayang ya, romantisme itu sangat berpengaruh dalam hidup kamu ya. Mulai dari cara pandang kamu tentang keyakinan religius kamu juga ya, prinsip hidup kamu, dan juga mempengaruhi kerjaan kamu ya. Dan akhirnya makin kesini kamu belajar untuk melihat mau gimana pun ya, semua hal yang terjadi itu, terutama percintaan, itu memberikan pelajaran yang luar biasa. Itu yang aku lihat ya. Dan itu juga memperlihatkan kalau kita menikah atau berpasangan dengan seseorang, bukan berarti ya kita hanya menerima baiknya aja. Kita harus juga bisa menerima sisi buruknya dia ya. Apakah sisi buruknya itu benar-benar karena sisinya dia atau justru karena sisi buruknya kita? Itu yang menjadi pertanyaan ya. Dan ada energi Dewi Sinta di sini. Aku ngeliat ada energi perpisahan yang memang harus terjadi. Aku ngerasain biarpun kamu menikah, udah bersuami, beristri, ataupun berkomitmen dengan seseorang, kamu bakal ngerasakan jarak di sini, karena energinya memang harus menjauh, menghilang, layaknya Dewi Sinta yang diculik oleh Rahwana ya, dan mencoba diselamatkan dan ditolong oleh Dewa Hanuman ya. Jadi perjalanan ini ya memperlihatkan di mana jarak penghancuran ya terjadi adalah bentuk untuk kita mengenal siapa diri kita dan tujuan kita sebagai manusia. Apalagi kalau kamu belajar astrologi atau menganalisa astrologi, kamu mencari tahu ke astrologer ya,
Seperti itulah, kamu harus siap menerima. Mungkin aja semua itu terjadi karena justru chartnya kamu, bagan lahirnya kamu, bukan bagan lahirnya pasangan kamu. Ya, kita lihat oracle keduanya. Ada cassette, outdated thinking, conditioning, replaying events over in your head. Lalu ada lightning, sudden change, shocking news, surprise, epiphany, upheaval, transformation. Lalu ada the dragonfly, be light-hearted, finding out, things coming to light, adapt, change, heal. Lalu ada addiction, codependent, obsession, possession, controlling, has a block, dan ada restraint. Di bawah di the bottom of the deck-nya ada I like you, someone like you, romance is blooming, fun flirting, want to date. Oke, masih ada addiction tentang energi orang ketiga. Jadi kamu atau pasangan kamu memang masih ada tendensi kalau dia stress, overthinking, dia mencari orang ketiga. Dan kalau dia nggak mencari orang ketiga, dia bakal lari. Larinya gini, setiap ada masalah dia bakal menjauh. Entah kamu ataupun pasangan, sebenarnya saat kamu ngerasa dia ini kenapa sih kalau ada masalah dia selalu lari. Padahal kalau kamu perhatikan juga, di satu sisi saat ada masalah kamu juga lari. Kamu mundur nggak benar-benar minta pisah atau gimana, kamu mundur dan mencoba untuk berpikir sendiri. Jadi sebenarnya kalian berdua menjalani skenario yang garis besarnya sama, ya. Jadi dilihat dari sisi lain ya, sebenarnya kalian berdua sama-sama ada keinginan masih mencoba mengontrol pasangan, ya. So memang pertanyaannya sekarang di diri kamu, jika memang dia yang selalu seperti ini, bakal terus seperti ini, apakah kamu mau? Pertanyaannya di kamu, jawabannya di kamu. Ya, kamu mau apa tidak, ini it's up to you. Ya, mau menyerah juga it's up to you. Ya. Cuman ya itu tadi harus kamu pahami, perubahan akan terjadi, aku ngeliat justru saat kamu menyerah. Saat kamu menyerah dia bakal berubah tiba-tiba, ya. Karena memang dia merasa kamu gak lagi mencoba untuk mengontrol dia, dan dia bingung karena hal itu, ya. Jadi ya kebanyakan seperti orang-orang bilang, kenapa sih kamu sadar sudah aku bisa bangkit, udah aku bisa moving on. Yes, ya. Karena saat kamu moving on, lepasin semuanya, kamu udah ngelepasin kontrol dari semesta, dari Tuhan, dan justru kamu juga melepasin hal yang gak bisa kamu kontrol. Dengan begitu dia tahu, ya, kalau kamu udah gak dikontrolnya dia juga. Jadinya dia merasa kehilangan. Okay. Namun apakah kamu yang benar-benar moving on itu adalah benar-benar moving on juga? Bisa jadi iya, bisa jadi juga tidak. Kenapa? Ya, karena ada energi yang tiba-tiba ingin moving on, bangkit gitu aja, ya. Apakah kamu benar-benar udah mengerti moving on itu apa? Karena jujur bagi aku pribadi, aku udah berapa klien ya selama berapa tahun ini, udah ratusan, ya. Dan salah satu garis besar yang ada, setiap kali di antara mereka ada yang bilang mereka moving on, mereka tidaklah moving on. Dan sorry kalau kamu dengar suara kucingku sini tidur ya, dia ngorok. Yang mereka lakukan bukanlah moving on, melainkan memberi makan egonya. Jika benar-benar mereka moving on dan kamu moving on, kamu tidak akan mencari tahu tentang dia, kamu tidak akan kepo tentang hidup dia, dan kamu tidak akan peduli lagi dengan dia, ya sih. Jadi aku tidak meremehkan atau merendahkan, tidak. Aku hanya pengen kalian jujur terhadap diri kalian sendiri. Kalian udah moving on apa belum? Gitu, ya.
Oke, kita lihat oracle ketiganya, Taurus. Karena ada jarak, ada rasa kehilangan, inilah baru dia memahami dan mengerti berharga dan nilai diri kamu atau arti diri kamu dalam hidupnya dia, ya. Ada between worlds sih, ada dua pilihan, ya. Bagi kamu yang berurusan dengan dia, kamu bisa ingin membuka peluang baru atau mencari orang baru, ataupun masih bersama orang yang lama. By the book, dan ada peace. Kamu masih belum bisa mendapatkan begitu ketenangan saat bersama dekat dengan dia, bersama dia atau mendengar namanya dia, karena itu tadi sudah aku bilang, apakah itu benar-benar moving on? Oke. Mending. Jadi di sini terlihat kamu hanya sedang benar-benar moving on, atau kamu hanya sedang terbiasa dengan memberi makan egomu. Jadi memberi makan ego itu dengan aku baik-baik aja, aku oke, aku bisa bangkit gitu. Namun keegoisan, kesakitan, kekecewaannya masih disimpan dalam-dalam. Dan saat mendengar nama dia kamu sakit, kecewa, dan saat dibilang bisa ada kesempatan dengan dia kamu merasa no, aku nggak mau, ya, karena kamu masih merasakan sakit. Keegoisan nggak selamanya buruk, ya, bagus memang, cuman kita mengira itu adalah segalanya, itu yang menjadi salah, itu yang menjadi buruk. Kalau itu untuk bentuk kita, seperti saat kita naik motor, kita perlu bensin kan, kita perlu kendaraan. Kalau kita pakai kendaraan kita perlu bahan bakar, begitulah bahan bakar. Namun bukan berarti bahan bakar itu segalanya. Kita nggak akan bisa kemana-mana dengan bahan bakar aja tanpa adanya kendaraan, ya. Jadi dengan pola pandang kita, pola pikir kita tentang yang lebih utama dulu adalah kita memperhatikan, ya, kendaraannya kita, yaitu tubuhnya kita, dengan tubuh yang baik, walaupun dengan bahan bakar yang cukup aja, nggak perlu untuk berlebihan, karena ujung-ujungnya juga nggak akan muat, ya. Dan begitu kamu bisa jalan kemana-mana, kamu bisa untuk menjalani hidup sebaik-baiknya, ya. Namun bukan berarti kamu selalu minum si egoismenya kamu, makan egoismenya kamu. Karena kalau penuh nggak akan ada ruang baru, ya. Dan kalau kamu tidak bergerak, ya, namun kamu selalu memberi makan egoismenya kamu, si kendaraan kamu bakal rusak, kendaraan kamu bakal sulit untuk berfungsi dengan normal, dengan baik, ya. Jadi memang Aries, ya, perhatikan lagi apakah yang kamu lakukan saat ini. Oke. Kita lihat oracle-nya lagi. Kita lihat Aries, ada grounding. Masa terbaik memang untuk grounding, untuk earthy, ya, untuk melihat diri kita sebagai manusia biasa, polos, naif, bodoh, dan there's nothing wrong with that, ya. Gak ada yang salah tentang hal itu, maksudnya adalah, ya, memang manusia dasarnya gitu, namun bukan berarti kita tidak belajar apa-apa, ya. Kita tidak mengambil pelajaran apa-apa, dan kita tidak mempersiapkan diri kita di saat diri kita dalam posisi yang buruk, tidak baik, ya, dalam keadaan yang menyakitkan. Okay. Dan pada map detik ada shadow. Seperti aku bilang, pasangan kamu apapun yang dilakukan sebenarnya bisa salah satunya adalah bentuk dari bayangan kamu, dimana dia ada mengikuti kamu. Bisa jadi kamu dulu pernah mendua ataupun sebaliknya, ya, dan akhirnya terjadi juga di dia.
Dan ini juga bentuk dimana kamu bisa belajar sesuatu dari dia dan dia belajar sesuatu dari kamu. Jadi jika gagal sebuah hubungan, ingat pasti ada sedikit banyaknya karena kita juga, karena kitanya yang berhubungan dengan dia. Jadi kalau gagal, bukan hanya dia yang gagal, kamu juga ada kegagalan di sana. Ya, namun bukan berarti buruk kan? No, artinya kalian sama-sama manusia biasa yang masih belajar. Oke, kita lihat tarotnya untuk Aries. Ada Queen of Swords, Three of Wands, The World, dan ada Page of Cups. Lalu ada The Hangman. Akan ada penyesalan dari dia, seperti aku bilang, ataupun udah. Cuman ya itu tadi, kembali lagi ke kamu. Jika kamu pengen dia seperti itu, yes, kamu bakal dapatkan, ya. Cuman ya butuh waktu, karena harus ada karma yang berbalik di sini. Dia ngerasakan sakit yang kamu rasakan, ya. Entah sakit karena diduakan atau ditigakan. Five of Cups, sih. Ada kesakitan, ada kekecewaan, dan rasa pengkhianatan, rasa disia-siakan, ya, tentang komitmen yang ada, sih. Dan ada Ten of Pentacles in reverse. Lalu last cardnya di sini ada Temperance. Dan di the bottom of the deck ada the Fool, sih. Oke, ada energi tamas di sini, energi yang seperti dullness, energi yang ya seperti polos, lugu gitu ya, yang sebenarnya dia tidak tahu dia kenapa seperti itu. Ini menandakan kita ya manusia biasa, ya, dan ya inilah hidup, ya, jalan hidup kita masing-masing, kita nggak tahu. Oke, kita lihat pesan semesta untuk kami menonton video ini, Aries, ya. Kita lihat oracle-nya. See, ada accept yourself, see. Seperti aku bilang, kamu perlu untuk menerima diri kamu sendiri, celebrate your love, mencintai diri kamu, ya. Dan dengan begitu cinta akan datang dan ada tawaran cinta untuk kamu. Di saat kamu bangkit, di saat kamu apa adanya sama kamu, saat kamu menerima diri kamu apa adanya, sakit, kecewa, ya, that's okay, nggak ada yang salah, itu manusiawi. Namun bukan berarti kamu terjebak di situ, bukan berarti kamu merana di sana. Okay? So tinggal gimana kamu lihat kehidupan, karena aku ngerasa saat kamu embrace diri kamu, celebrate yourself, ya, cinta menghargai, cinta hadir, dan cinta juga merayakan kamu di kehidupan ini. Hey, cing aku bersin. Think that's all, ya. Aku harap ini membantu Aries, ya. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana, ya. Bye bye. See you in the next video. Jaga kesehatan, ya. Bye bye.